Pengumuman kelulusan P3K guru tahap 1 belum ada. Ada apa gerangan? Ini menjadi pertanyaan besar buat rekan-rekan guru yang sedang atau sudah melaksanakan tes kompetensi pada beberapa waktu lalu. Jadi teman-teman, pengumuman yang seharusnya diumumkan tanggal 31 Desember 2024 sampai saat ini belum juga diumumkan. Ini sudah jatuh ke tanggal 3 Januari tahun 2025 saat saya membuat konten ini. Ada apa gerangan? Coba kita lihat saja langsung ke pembahasannya. Pengumuman P3K Guru Tahap 1 belum ada sampai hari ini. Ini saya dapatkan sumbernya pada hari Kamis tanggal 2 Januari tahun 2025. Banyak guru honorer yang khawatir nilai seleksi kompetensinya diutak-atik sehingga mereka harus tersingkir. Jadi teman-teman guru honorer banyak yang sudah merasa khawatir karena tidak diumumkan sampai dengan hari ini tanggal 3 Januari 2025. Pembina Forum Guru Honorer Negeri lulus passing grade seluruh Indonesia FGHNLPSI, yakni Heti Kustrianingsih mengungkapkan kegelisahan rekan-rekannya, yakni rekan-rekan guru honorer yang sudah mengikuti tes P3K di Desember kemarin. Mereka menanti pengumuman kelulusan P3K guru tahap 1 yang tidak kunjung tiba. Apalagi tidak ada surat edaran soal perubahan pengumuman kelulusan P3K guru. Jadi mereka hanya mendapat informasi dari instansi masing-masing, misalnya BKPSDM daerah. Jadi tidak ada pengumuman resmi dari kementerian manapun perihal penundaan ataupun perubahan jadwal pengumuman. Dia berharap pengumumannya bisa segera dilaksanakan pekan ini agar bisa bersama-sama dengan P3K teknis dan juga nakes atau tenaga kesehatan menjalani tahap pemberkasan NIP P3K. Saya menerima keluhan kawan-kawan soalnya potensi perubahan nilai kelulusan. Info yang lagi ramai, guru baru 1 tahun mengajar sudah bisa daftar P3K dan lulus seleksi administrasi, kata Heti pada hari Kamis kemarin 2 Januari. Jadi Bu Heti ini mendapat aduan ataupun laporan dari rekan-rekan guru bahwa ada info yang lagi ramai, ada guru yang baru 1 tahun mengajar dan sudah bisa daftar P3K dan lulus seleksi administrasi. Pastinya ini sudah melangkahi rekan-rekan guru yang sudah masuk database BKN, karena menurut informasinya, tenaga K2 guru sudah habis di periode sebelumnya. Pendiri FGHN LPSI yakni Dendi Nurwega juga menambahkan pengumuman P3K guru tahap 1 yang belum jelas kapan berakibat munculnya berbagai informasi yang meresahkan. Salah satunya informasi ada titipan siluman, begitu tegas Dendi Nurwega. Honorer yang sudah tidak aktif tiba-tiba muncul lagi dan dinyatakan memenuhi syarat atau MS. Kami berharap belum adanya pengumuman ini karena untuk menelusuri data honorer yang siluman-siluman itu agar guru yang benar-benar mengabdi tidak tersingkir, ujarnya. Begitu penyampaian dari Dedi Nurwega perihal penundaan ini. Jadi dia mengharapkan, dalam hatinya mengatakan bahwa penundaan ini untuk menelusuri data honorer yang siluman-siluman agar guru yang benar-benar mengabdi tidak sampai tersingkir dari penundaan ini. Begitu ujar Pak Dendi Nurwega sebagai pendiri FGHN LPSI. Merespon hal tersebut, pelaksana tugas Kepala Biro Humas Hukum dan Kerja sama Muhammad Ridwan mengatakan belum adanya pengumuman kelulusan P3K guru tahap 1 karena pengolahan datanya masih berjalan. Artinya sampai saat ini pengolahan data ataupun nilai peserta tes CAT SSCASN kemarin yang dilaksanakan oleh BKN masih berjalan. Itu karena BKN terlambat menerima aliran data dari Kementerian Pendidikan Dasar Menengah atau Kemendikdasmen untuk pengolahan hasil seleksi kompetensi guru tahap 1. Jadi BKN menyatakan bahwa ketertundaan ini karena Kemendikdasmen terlambat memberikan data kepada BKN. Jadi ini saya menjadi pertanyaan besar. Lempar-melempar, pertanggungjawaban atau bagaimana? Oke, kita lanjut dulu. Khusus P3 guru memang belum selesai. Doakan agar Panselnas secepatnya menyelesaikan pengolahannya. Ucap Ridwan yang dihubungi JPNN secara terpisah. Kita ngambil beritanya dari JPNN. Jadi pria formasi kemarin-kemarin
yang terbatas untuk tenaga teknis, Menpan-RB mengatakan bahwa pemerintah daerah tidak membuka keseluruhan. Yang disalahkan pemerintah daerah. Saat ini keterlambatannya dari Kemendikdasmen. Jadi ya kita lihat saja nanti teman-teman. Dan harapan kita, doa kita, seluruh guru diangkat ya. Karena memang guru honorer tahun ini harus diangkat habis, begitu janji pemerintah. Ia menghimbau agar para guru dan guru honorer untuk bersabar. Kurang sabar apa lagi guru-guru ini. Apalagi pelamar prioritas cita-cita menjadi ASN sudah di depan mata. Ridwan mengungkapkan hingga 31 Desember 2024 malam tercatat sebanyak 555 instansi sudah ditandatangani hasil kelulusan P3K teknisnya oleh Kepala BKN. Nah, selain itu terdapat 454 instansi untuk hasil kelulusan P3K Nakes juga telah digital signature atau DS Kepala BKN. Jadi teman-teman guru, saya di sini berposisi sebagai tenaga teknis ya. Rekan-rekan guru, untuk teknis sudah ditandatangani sebanyak 555 dan 454 instansi untuk hasil kelulusan P3K Nakes juga sudah ditandatangani. Itu kenapa kemarin bisa diumumkan pada tanggal 31 Desember walaupun sampai malam masih ada yang baru diumumkan. Jadi sebenarnya sudah hampir tuntas ya, Kepala BKN sudah melakukan DS untuk hasil kelulusan P3K teknis dan nakes. Instansi tinggal mengumumkan saja, kata Ridwan. Dia menegaskan setiap instansi seharusnya jangan menunggu semua jenis hasil seleksi kompetensi, baik itu nakes, teknis, dan guru, lengkap dahulu baru pengumuman. Jika sudah ada di inbox instansi, sudah DS, Kepala BKN, langsung saja diumumkan bertahap agar honorer tidak mengalami kepanikan. Begitu disampaikan oleh Bapak Ridwan tadi. Teman-teman, khusus untuk guru yang sampai saat ini, ya apa yang mau kita kata, kita menunggu saja. Karena yang sudah yang sudah diumumkan pun banyak rekan-rekan teknis dan juga nakes yang mengalami kekecewaan. Karena apa? Karena kalau untuk yang sudah lulus ya, sudah jelas dengan kode R2-L yakni tenaga honorer K2 yang lulus dan juga R3-L untuk rekan-rekan database BKN yang juga lulus. Sedangkan di laporan dari hasil dari Panselnas itu ada teman-teman yang R2 tulisannya cuma R2 dan juga R3 saja. Nah, dan tanda tidak lulus atau TL tidak ada ditampilkan di hasil laporan tersebut. Jadi sekarang teman-teman yang R3 dan juga R2 ini masih gimana ya? Masih bingung dengan statusnya mereka, statusnya kita. Karena apa? Karena di sini hanya dicantumkan R3 dan R2 tanpa kata ataupun kode TL. Jadi masih menjadi dilema ataupun polemik di tengah-tengah rekan-rekan R2 juga R3. Walaupun pemerintah sudah pernah menanyakan sebuah pernyataan bahwa nantinya R3 dan R2 ini akan diangkat menjadi paruh waktu, tapi kan itu kan nanti akan diajukan. Sedangkan proses pengajuannya juga kita belum tahu nanti ini untuk bisa menjadi paruh waktu. Dan juga acuannya juga belum ada. Bahkan suratnya pun belum ada. Masih menjadi sebuah argumen mungkin ya di tengah-tengah pemerintah kita. Baik itu mungkin BKPSDM ataupun BKN. Jadi teman-teman, untuk rekan-rekan guru tetap saja dulu bersabar. Ya mau gimana lagi? Karena kalau kita mendesak pun karena memang belum selesai datanya, seperti ini dikatakan, bahwa aliran data dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Mendasmen atau Kemendikdasmen lambat. Begitu laporan dari BKN. Ya, rekan-rekan guru tetap saja bersabar teman-teman ya. Semoga nanti terus untuk rekan-rekan guru bisa dinyatakan dengan kode L semua ataupun lulus. Karena apa? Karena mungkin guru itu tidak mungkin dibuat menjadi paruh waktu ya. Karena untuk teknisnya bagaimana seorang guru menjadi paruh waktu. Jadi kurang pas kalau nanti guru diangkat menjadi P3K paruh waktu. Jadi guru itu harusnya sih menjadi ASN ataupun P3K penuh waktu. Jadi sekian dulu untuk teman-teman guru. Sambil berdoa dan juga berharap agar semua
hasilnya menjadi lulus dan secepatnya bisa diluluskan ataupun dilaporkan, diumumkan hasil pengumuman untuk kelulusan P3K guru pada tahap 1 ini. Sekian dulu teman-teman, salam dari saya, semoga kita sukses semuanya. Salam.